Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajannibna ma la yanfa'una wa'inna 'alal 'amal bikulli ma 'allamtanahu mukhlishina liwajhika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita di dalam majlis yang penuh barakah ini. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya dan mendatangkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi bagi kita, diri kita, keluarga kita, negeri kita, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkenan kiranya Allah untuk menjadikannya sebagai pemberat mizan dan timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Menyambung dari kajian kita yang lalu, yaitu pembahasan pada kitab karya mungil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah sampai kepada pembahasan hadis yang ke-28, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahmatullahi ta'ala alaihima, dari sahabat Nabi Abu Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dia mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, kepada kami. Sifat nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kali itu adalah nasihat-nasihat yang menggentarkan hati dan mengalirkan air-air mata kami. Hati kami ketika mendengarkan nasihat itu gentar, dan mata-mata kami saat mendengar nasihat itu berkaca-kaca atau bahkan mengalir air mata. Tentunya nasihat yang seperti ini bukan nasihat biasa, tetapi itu luar biasa, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Dan tentunya husnudzon kita, sahabat Nabi bukan orang-orang yang biasa pula, tetapi orang-orang yang telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kelembutan hati. Maka dari itu, hati yang lembut ketika mendapatkan kebenaran-kebenaran, dampak yang terjadi pada hati-hati yang lembut dan yang sehat itu adalah gentar. Gentar karena dia dengar, dia tahu, dia faham, dia yakin, maka berpengaruh positif pada hati itu dan menyebabkan hati itu bergetar. Sedangkan hati kita semua, kita sudah pada paham dan tahu, adalah merupakan raja dan penguasa pada sekucur tubuh. Itu yang nanti akan memberikan pengaruh-pengaruh positif ataupun negatif pada tubuh tersebut. Tubuh secara jasmaniah dan bahkan jiwa secara rohaniah juga terpengaruh dengan hati. Bila mana hati sudah bergetar dengan sesuatu kebenaran, nanti akan membuat suatu dampak-dampak atau terjadi karena itu dampak-dampak pada jiwa dan raganya. Raga setelah terjadi getaran hati, maka akan mengeluarkan air mata ketika mendengarkan kebenaran, suatu kebenaran yang kuat gitu ya. Dia akan bergetar hatinya, lalu mengeluarkan air mata karena kebenaran yang didapati oleh hati tersebut, dan kemudian nanti akan ada dampak-dampak hal yang lain, perkara-perkara positif yang lain.
dia semakin kuat imannya, dia semakin kuat yakinnya, dia semakin besar takwanya, dia semakin cinta kepada dinnya dan kepada Tuhannya dan kepada nabinya dan kepada kebenaran itu sendiri. Semakin terdorong dan termotivasi untuk hal-hal yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik secara din dan lain sebagainya. Itu dampak. Begitu juga dengan jiwa. Nah, nasihat kali ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berdampak pada sahabat Nabi dengan dampak tersebut yang disebut oleh Irbad bin Sariyah. Hati kami bergetar, mata kami berkaca-kaca atau bahkan berlinang air mata gara-gara mendengarkan nasihat itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini nasihatnya tidak disebut oleh beliau secara rinci dan secara detail. Beliau tidak menyebutkan nasihatnya, beliau tidak meriwayatkan sebutan secara tekstual nasihat-nasihat Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi saat itu yang menyebabkan dampak yang sedemikian besarnya pada sahabat-sahabat Nabi yang hati-hati mereka itu lembut, ya. Lantas beliau mengatakan, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Duhai Rasulullah, kami mengatakan setelah kami mendapati nasihat itu luar biasa dan dampaknya luar biasa juga terjadi pada kami saat di mana kami mendengarkan nasihat itu langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka kami bertanya dan meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olah adalah merupakan nasihat orang yang akan berpisah. Maksudnya berpisah selama-lamanya, imma dengan kematian atau perpisahan yang tidak akan ada pertemuannya lagi. Makanya kemudian berdampak dengan dampak yang sedemikian besarnya pada diri kami. Maka dari itu kami memohon wasiat dari baginda Nabi. Gak tahu kita semua siapa di antara kita yang akan hidup lebih panjang dan siapa di antara kita yang harus dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar nasihat itu, dari zahirnya teks hadis ini, mereka mengira bahwasanya mereka akan berpisah dengan Rasulullah SAW atau mereka akan ditinggal oleh Rasulullah SAW untuk selama-lamanya. Maka dari itu mereka meminta dan memohon kepada Nabi SAW suatu wasiat, di mana wasiat itu bisa dipegang teguh oleh mereka semuanya dan mereka bakal selamat dengan wasiat tersebut. Fa'ausina, maka tolong tinggalkan kepada kami suatu wasiat, ya, wasiat di mana kami bisa berpegang teguh dengan wasiat tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda dan memberikan wasiat tersebut kepada para sahabat. Semestinya para ahli ilmu, terutama di antara mereka adalah pewaris-pewaris Nabi, ulama-ulama kita, ya, para pembimbing, para guru, orang tua dan lain sebagainya, ya. Bila mana mendapati dari hati putra-putrinya, murid-muridnya, siapa saja yang di bawah tanggung jawab dia untuk dia mengajar dan dia mendidik, kemudian membukakan hatinya, meminta nasihat-nasihat pada dirinya, jangan sampai dibuang kesempatannya. Berikan kepadanya nasihat yang terpenting, nasihat yang sangat dibutuhkan oleh orang tersebut, dan tentunya dengan kadar yang cukup singkat, padat, sehingga nasihat itu betul-betul bisa dihafal dan ditangkap, dicerna mudah dan diamalkan tidak susah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, ketika mendapati hati mereka sudah sedia, siap, kemudian mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW, langsung Rasulullah SAW memberikan wasiatnya kepada mereka. Dia mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kalian semuanya agar supaya bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini nasihat pertama dan utama yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada jil ataupun kepada generasi yang paling kuat dan paling baik dari umat ini, yaitu generasi sahabat Nabi. Generasi sahabat Nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama Nabi
membantu, membela, melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah-risalah kenabiannya dari mulai awal sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Inilah generasi yang paling baik. Dan mereka lah orang-orang yang hidup bersama Nabi, turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka adalah orang yang pertama diajarkan wahyu-wahyu itu kepada oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Wahyu gak diajarkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tapi kepada para sahabat Nabi. Maka bagaimanapun, seperti apapun orangnya, sahabat-sahabat Nabi itu meskipun personalnya juga ada yang kurang ini, kurang itu, tetap mereka adalah orang generasi yang terbaik dari umat ini. Andai kata kita yang terbaik, kita yang jadi sahabat Nabi. Andai kata kita yang lebih baik, pasti kita yang menjadi sahabat Nabi. Sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun maklumat kita, seluas apapun pengetahuan kita, kita dibanding dengan mereka tidak ada apa-apanya. Karena mereka adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk generasi itu, apalagi pada saat itu hati-hati mereka sudah siap untuk menerima wasiatnya. Yang pertama kali disampaikan itu bukan pikirkan masa depanmu atau jamin masa depanmu. Kamu harus punya tanah, kamu harus punya rumah, kamu harus punya ini, kamu harus punya itu, ora. Ya. Pikirkan anak-anakmu, pikirkan keturunanmu, pikirkan inimu, ini itu, enggak. Tapi satu, takwallah. Jamin ketakwaan kepada Allah wujud dalam dirimu dengan kualitas yang terbaik. Disebut oleh Nabi SAW dalam kata-kata yang sangat singkat, dan itulah yang difahami oleh para sahabat dari baginda Nabi SAW. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Makanya nasihat siapapun kepada siapapun dari orang-orang muslim, ya, orang-orang mukmin, jangan sampai melepaskan nasihat takwa. Jangan sampai melepaskan nasihat takwa. Siapapun orangnya, kalau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, pasti orang itu sukses. Pasti orang itu beruntung. Dia nggak akan gagal dan dia tidak tergolong dari orang-orang yang buntung, meskipun dibenci oleh dunia dan seisinya, meskipun dijauhi dan dimusuhi dan dimakar oleh siapapun yang dia hidup bersama orang-orang tersebut, bila mana dia telah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah takwa ki opo? Kok sedemikian pentingnya sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih sekian banyaknya wasiat yang bisa disebut, tapi hanya memilih ketakwaan disampaikan oleh beliau lewat lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung kepada generasi yang terbaik, yang waktu itu sudah terbuka hatinya, siap untuk menyerap apapun nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat akan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang utama disampaikan takwa kepada Allah. Takwa itu artinya adalah dari kata-kata takwa, dari kata-kata wiqayah. Wiqayah itu artinya perlindungan. Maksudnya wallahu alam, melindungi diri dari kemurkaan Allah. Dan tidak akan ada jalan bagi seorang hamba untuk dia bisa melindungi dirinya dari kemurkaan Allah kecuali dengan iman dan amal soleh. Selainnya enggak ada. Selainnya tidak mungkin. Dan tidak akan mungkin ada amal dilakukan oleh seorang hamba menjadi amal saleh kecuali dengan dua syarat. Satu, dalam beramal dia niatnya ikhlasillahi ta'ala, tidak bercabang niat. Dan yang kedua, amalan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat din Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak meleset apalagi melesat jauh. Tidak meleset apalagi melesat jauh dari aturan syariat. Meskipun kelihatannya berat, meskipun kelihatannya susah,
Satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua membenarkan keimanannya itu dengan praktek beramal dengan aturan syariat yang ada pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada siapa saja. Selalu mendidik dirinya untuk ibadah kepada Allah dan muamalah kepada semua orang dengan tata cara aturan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan itu kemurkaan Allah akan bisa kita bentengi untuk tidak sampai kepada diri kita, dan pelakunya adalah orang yang bertakwa. Mau lebih ringkas lagi, menjalankan perintah-perintah syar'i dan menjauhi larangan-larangan syar'i. Dah, titik. Takwa hanya bisa tercapai dan digapai oleh seorang mukmin yang dia itu selalu menjalankan perintah syariah dan menjauhi larangan syariah. Lah, untuk tahu itu perintah syar'i atau larangan syar'i, nggak ada jalan lain kecuali sinau. Sinau. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Mana ada ilmu bisa digapai oleh orang sambil tidur di atas kasur? Nggak bisa. Dia harus iqra, gitu ya, membaca. Dia harus bertanya. Dia harus menuntut ilmu. Ilmu itu dituntut, bukan dicari. Kalau dicari itu kan kursi kepresidenan, kursi raja, kursi kepenguasaan dan lain sebagainya. Itu yang dicari. Tapi kalau ilmu dituntut seperti hak. Dari pentingnya dan berharganya, siapapun orangnya dikaruni oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka dia akan terbimbing dengan ilmunya. Yang membedakan antara orang yang baik dengan orang yang nggak baik, orang yang sukses dengan orang yang nggak sukses, ya pada ilmunya. Tentu yang saya maksud di sini ilmu yang berbarakah, ya. Maka untuk kita bisa menjalankan aturan syariat, kita harus tahu syariat itu apa. Dan semuanya tertuang dalam dua wahyu. Wahyu yang pertama Al-Quranul Karim, wahyu yang kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, lah ini terlalu banyak. Ya silahkan belajar apa yang ingin kita lakukan. Jangan sampai kita menjalankan suatu praktek ibadah kecuali kita sudah menanyakan, kecuali kita telah menuntut ilmunya. Saya mau salat, tata caranya salat seperti apa? Saya mau puasa, tata caranya puasa seperti apa? Saya mau berbuat sesuatu, aturan syariatnya seperti apa? Itu saya tanya dulu dan saya tuntut ilmunya. Baru kemudian saya lakukan. Maka dikatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu harus menjadi dasar kata dan perbuatan seorang muslim. Kalau dia mau berkata silahkan punya ilmunya, kalau mau berbuat juga harus punya ilmunya. Sehingga nggak ngelantur dan nggak ngawur dalam praktek melaksanakan ibadah, mengaku-ngaku menjalankan praktek ibadah tapi tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Saya ngelihat kebanyakan orang begini, saya ngelihat kebanyakan orang begitu. Bukan. Mestinya saya melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Itu yang dijadikan tolak ukur, dan itu yang dijadikan setir dan stang untuk kita berjalan dalam praktek melaksanakan peribadatan. Dengan itu tergapai takwa, insyaallah. Dengan itu tergapai takwa. Makanya sebutan usikum bitaqwallahi azza wa jalla itu kalau mau dijabarkan panjang lebar. Seluruh ajaran din ini semuanya, seluruh ajaran agama ini semuanya itu asasnya adalah takwa, atau buah terakhirnya justru malah takwa. Ya, kalau mau dijabarkan terlalu panjang, ya. Tetapi alhamdulillah kita semuanya paham yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, saya mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Itu sudah sangat mafhum. Berpegang teguhlah dengan ajaran syariat yang telah diturunkan oleh Allah dan saya ajarkan kepada kalian. Nih nasihat umumnya yang pertama, dari sosok seorang Rasul pilihan yang paling tinggi, nasihat ini diucapkan kepada generasi yang paling kuat dan paling tinggi dari umat ini. Usikum bitaqwallah, ya. Ini yang pertama. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjadikan kita semuanya dari golongan hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Allahumma amin. Yang kedua, was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun.
dan hendaknya kalian selalu taat, selalu mendengar dan selalu taat, selalu mendengar dan selalu taat kepada pimpinan kalian, meskipun pimpinan itu adalah hamba sahaya. Ini kita berbicara hamba sahaya, tapi kita nggak pernah tahu hamba sahaya itu apa. Maksudnya nggak pernah tahu, nggak pernah melihat adanya hamba sahaya itu seperti apa. Budak belian, manusia tapi boleh dijual belikan. Manusia tetapi seperti barang yang bisa dijual belikan. Tapi orang, itu hak kepemilikan seseorang. Bisa dikasih bandrol suruh berdiri di kelitian. Kalau kita mau cari, ditawar-tawar. Terjadinya karena beberapa sebab, diantaranya adalah tawanan perang. Di antaranya adalah tawanan perang. Kalau ada tawanan perang nggak tertebus, ya sudah, itu nanti bisa menjadi hamba sahaya. Kalau sudah jadi hamba sahaya, nilainya sama dengan harta. Nilainya sama dengan harta. Ya, tentunya di dalam Islam, syarat kepemimpinan tertinggi itu tidak boleh termasuk salah satu syarat kepemimpinan tertinggi itu kebebasan. Maksudnya pimpinan kita yang tertinggi itu adalah manusia bebas, bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kan harta kepemilikan orang tertentu. Sedangkan orang yang bebas ya seperti kita ini, nggak ada yang memiliki kita. Kita bukan komoditi bisa dijual belikan. Tetapi kalau hamba sahaya bisa. Lah kalau kemudian hamba sahaya jadi khalifah, hamba sahaya kalau jadi khalifah, pimpinan kaum muslimin yang tertinggi dunia semuanya, yang memimpin dia hamba sahaya, lah enak bose. Kan enak nanti pemiliknya itu. Iya, oh saya punya kepentingan seperti ini, tolong. Itu nantinya jadinya nanti jadi raja. Itu presiden pun di bawah sang raja katanya. Gitu. Kalau sampai hamba sahaya dimiliki oleh seseorang boleh menjadi pimpinan tertinggi, nanti posisi itu akan terjadi, keadaan itu akan terjadi. Maka dari itu termasuk syaratnya, pimpinan tertinggi tidak boleh tergolong dari hamba sahaya. Dia harus tertebus, tertebus dia menebus dirinya sendiri, ya, atau dibebaskan oleh sayyid dan tuannya, atau dibeli oleh orang lain kemudian dibebaskan oleh yang lain, atau dengan sebab apapun juga yang diperbolehkan oleh syar'i, ya. Nah, kalau sudah menjadi orang yang bebas, maka dia boleh menjadi pimpinan. Loh, kenapa kok Nabi SAW di sini mengatakan hendaknya kalian itu mendengarkan perintah-perintah pimpinan kalian, dan hendaknya kalian itu taat kepada pimpinan-pimpinan kalian. Jangan diselisihi, jangan dimaksiati, jangan disuudzoni, jangan caci maki, jangan dihinakan, jangan direndahkan, jangan di macam-macam. Haknya pimpinan. Masalahnya kalau pimpinan kemudian diprasangka burui, kemudian diperlakukan dengan yang tidak baik, dicela sana sini, nah akhirnya nanti bisa murka. Ya, kalau udah murka, ruwet itu nanti urusannya. Ruwet. Nggak semua orang kuat nahan nafsunya. Nggak semua orang bisa menghandle dirinya saat dia terpancing emosinya, kemudian nanti dia bisa berbuat macam-macam. Ini pimpinan nggak main-main nih. Pimpinan negara, pimpinan suatu suku, pimpinan tertingginya umat yaitu khalifah, ya. Dan nasihatnya Nabi SAW kepada pimpinan kita yang tertinggi, hendaknya kita itu sam'un dan ta'ah, mau mendengar dan mau taat. Tentunya pimpinan tertinggi itu harus dari golongan kaum muslimin, harus dari golongan kaum mukminin. Muslim bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan pula orang munafik, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah secara mutlak kepada Allah. Yang kedua, taatlah secara mutlak kepada Rasulnya, wa ulil amri, dan siapapun yang memegang kuasa kalian, yang menjadi penguasa pimpinan di negeri kalian, ulul amri. Tetapi syaratnya minkum, dari golongan kalian. Siapa kalian? Ya orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Dan ketaatannya kepada mereka tidak mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ulil amri minkum dan bukan wa ati'u ulil amri minkum. Kalau kepada Allah ati'ullah, kepada Rasulnya ati'ur Rasul. Baru kepada ulil amri wa ulil amri minkum. Dan pimpinan di antara kalian. Dan pimpinan di antara kalian. Silahkan taat, tetapi ketaatannya tidak boleh mutlak, alias ketaatannya terikat dengan apa? Ketaatan kepada Allah dan pada Rasulnya. Kalau perintah-perintahnya sesuai dengan aturan syariat, monggo jalan, bismillah, dukung, taat, sam'un, ta'ah. Tetapi kalau perintahnya berselisih dengan aturan syariat ajaran din, Allah memerintahkan sesuatu kok mentang-mentang jadi presiden, mentang-mentang jadi raja, mentang-mentang jadi pimpinan, kemudian dia nggak usah, ini perintahnya Allah begini, nanti nggak cocok di sini, nggak relevan dengan negeri kita, dan nggak, Allah nyuruh ke sini, nggak, kita ke sana saja. Lalu membuat aturan, membuat undang-undang, memerintah pada arah yang berselisih dengan arah perintahnya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak berhak untuk ditaati, tidak berhak untuk ditaati dalam hal tersebut. Bukan semua hal dalam hal tersebut. Tapi kalau hal itu begitu, hal berikutnya yang lain begitu juga, hal berikutnya yang lain begitu. Oh, ini jadi tanda tanya. Kabeh kok berselisih melulu. Muslim kok dudu. Iya. Semua perkara kok berselisih. Diteko iya jujur ra salat. Iya, jangan-jangan enggak salat. Ramadan enggak puasa, enggak mau haji, enggak pernah menunaikan zakat, enggak menjalankan rukun Islam. Bahkan jangan-jangan rukun imannya juga masalah. Nah, rukun imannya masalah kok kemudian ngaku mukmin, namanya munafik. Lah kalau sudah munafik keluar dari lingkup muslim, keluar dari lingkup muslim, siapa yang mau diatur oleh orang-orang munafik? Muslim mana yang ridho untuk dia itu diatur oleh orang-orang munafik? Lah kalau pimpinannya orang munafik, kira-kira perintahnya dan larangannya kemana coba? Perintahnya dan larangannya kemana? Ini dalam keadaan ikhtiar ya. Kalau dalam keadaan darurat itu nanti ada aturan-aturan yang lain. Kalau dalam keadaan darurat nanti akan ada aturan-aturan yang lain. Intinya seorang muslim, segala aturan-aturan syar'i yang bisa dilakukan hendaknya dipegang teguh. Hendaknya dipegang teguh. Hendaknya dia itu kokoh dengan aturan-aturan syariat Islam. Dan tidak suka dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan bahkan tidak rela dengan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Perkara yang kecil apalagi perkara yang besar, perkara yang tidak jelas apalagi yang jelas. Jangan sampai ada perselisihan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini nggak main-main. Kita itu milik Allah dan kita bakal kembali kepada Allah. Kita dihidupkan untuk mengabdi kepada Allah dan beribadah kepada Allah, bukan untuk maksiat. Kalau kemudian kita diperintahkan maksiat, nurut, diperintahkan maksiat, nurut manut sama yang memerintah kita, hanya karena dia menekan kita, hanya karena dia mengintervensi kita, hanya karena dia nakut-nakuti kita. Apa kita nggak tahu kalau kita itu milik Allah dan dia juga milik Allah dan semua jagat raya ini milik Allah, ciptaannya Allah dan bakal kembali kepada Allah? Lali, ya lupa. Karena tekanan-tekanan demikian dianggap dahsyat, kemudian weslah taat kepada Allah engkusik nomor 2, nomor 3. Iya. Padahal kita semuanya bakal kembali kepada Allah dan kita bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah atas segala yang terjadi dari kita. Dia nggak bakal urusan sama kita. Dia nggak bakal urusan.
Dengan kita ketika kita sudah kembali ke hadapan Allah, lalu nanti kita ditanyain, kenapa kamu maksiat kepada aku, tidak menjalankan nurut terus? Ya Allah, parah. Ya, sakit berobat sana sini nggak bisa, wis ngomong pinter ya, ngomong pinter, nurut. Padahal jelas kalau perintahnya itu bertentangan dengan aturan syariatnya Allah. Jangankan pimpinan-pimpinan, penguasa-penguasa, orang tua sekalipun kalau memerintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariat Allah tidak berhak untuk kita taati. Meskipun kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik dan bermuamalah yang terbaik dengan orang tua kita dan berbakti kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila mana mereka menekan kamu, memerintahkan kamu untuk kamu itu bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taati mereka berdua. Baik bapak kita, di mana kita diciptakan oleh Allah dari air mani yang dikeluarkan oleh Allah dari sulbi bapak-bapak kita, ataupun ibu kita, di mana kita juga diciptakan oleh Allah dari air mani yang diciptakan oleh Allah lewat taraib. Taraib itu tulang-tulang ini apa? Tulang-tulang, astagfirullah, apa namanya ini? Rusuk, tulang-tulang rusuk ibu yang kemudian diproses kita di dalam rahimnya ibu. Dan siapa tahu orang yang lebih mahal dari bapak kita dan daripada ibu kita di wujud ini setelah Nabi Muhammad SAW ya. Bapak dan ibu sekalipun yang punya hak atas kita untuk kita selalu berbakti kepada mereka dalam keadaan apapun juga orang tua kita, sampai mereka berdua masuk ke dalam pusara, bahkan setelah beliau meninggal pun kita punya kewajiban untuk selalu mendoakan yang baik-baik. Kalau sampai berani memerintah kepada perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara yang bertentangan dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, tidak boleh untuk kita taati. Itu kewajiban kita. Tetapi hendaknya kalian senantiasa berbakti kepada mereka berdua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan berbuat yang mungkar kepada mereka berdua. Apalagi yang lain. Dan itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya orang-orang yang menuruti perintah-perintah penguasanya, perintah-perintah raja-rajanya, perintah-perintah presidennya, perintah-perintah siapa saja orang-orang yang menguasai, mempunyai kekuasaan atas dirinya. Gara-gara mengikuti mereka, ditekan oleh mereka, mereka punya jasa kepada kita, ya. Akibatnya kita dipaksa untuk mengikuti kemauannya dia, kemudian orang itu mengikuti kemauan orang-orang tersebut. Kembali kepada Allah, ditanyai oleh Allah, kenapa kamu berbuat begitu? Kami mengikuti ini. Dijawab oleh Allah, betulkah kamu memerintah? Betulkah kamu memerintah kepada dia untuk ditaati? Iya betul, tetapi kan semua orang punya kebebasan. Nah, kita semua kan punya kebebasan, mau milih, mau nurut silahkan, mau nggak nurut ya silahkan. Bahkan tampang-tampang penipu itu di sini, ketika menekan kita untuk kita mentaati mereka, bermaksiat kepada Allah, ketika nanti kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya dulu itu menaati pimpinan-pimpinan ini, mereka mungkir dan mereka mangkir. Enggak ya Allah, enggak, saya enggak merintah begitu, saya enggak nyuruh begitu, dia saja itu yang mau nurut. Padahal enggak saya apa-apakan, saya cuma nakut-nakutin tok, cuma ngata-ngatakan begini tok, cuma ngata-ngatakan begitu tok. Terputus hubungan apapun antara siapa yang ditaati oleh siapa yang menaati di hari kiamat. Ketika mereka dimintai tanggung jawabnya, ucul, lepas semuanya. Ingat, kalau kita milih Allah dan kita bakal kembali kepada Allah, dan haknya Allah untuk kita ibadahi. Ibadahi itu bukan cuma dirukui dan disujudi, tetapi kita mengabdi kepada Allah dalam 24 jam kita, segalanya dalam urusan ibadah-ibadah mahdoh maupun urusan-urusan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, umat.
apapun bentuknya harus kita laksanakan sesuai dengan aturan Allah. Ini yang nanti akan menelurkan ketakwaan pada seorang hamba. Ini akan menelurkan ketakwaan pada seorang hamba. Allah Ta'ala a'lam. Baik, kembali ya. Jadi yang kedua, wasiat yang kedua disampaikan oleh baginda Nabi SAW adalah agar kita selalu mendengar dan selalu taat kepada pimpinan-pimpinan kita yang mengarahkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik kita untuk hal-hal yang maslahat bagi diri-diri kita, baik di dunia kita maupun kelak di akhirat kita. Dan tugasnya pembimbing itu membimbing, mengarahkan, mengajak kepada hal yang terbaik untuk perkara-perkara duniawiyah dan perkara-perkara ukhrawiyah, dijamin oleh pimpinan-pimpinan tersebut ya. Orang yang seperti ini berhak untuk ditaati, meskipun kalaulah yang terpilih jadi pimpinan itu hamba sahaya sekalipun, tetap kita harus taat, kita harus mendengar dan kita harus taat. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini loh ya. Sedangkan syarat kepemimpinan umum itu tidak boleh pimpinan tersebut tidak boleh tergolong dari hamba sahaya. Ini dipermisalkan gitu loh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menjadi penguasa di antara kalian, keadaannya seperti apapun penguasa tersebut, tentunya kait-kait yang lain, ikatan-ikatan yang lain jangan sampai dilalaikan. Satu, pimpinan kita. Kedua, muslim. Dan yang ketiga, memang dia itu berupaya dan berusaha untuk hal-hal yang termaslahat dan terbaik untuk urusan dunia kita dan untuk urusan akhirat dan din kita. Kewajibannya kita untuk taat kepada pimpinan tersebut dan jangan sampai kita membelot dari pimpinan-pimpinan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang nantinya panjang umur setelah kami, maksudnya siapa di antara kalian yang akan hidup panjang atau berumur setelah kami nanti meninggal, niscaya dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Dan yang dimaksud wallahu a'lam perbedaan-perbedaan urusan-urusan yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Meskipun itu urusan duniawiyah, kalian akan mendapati perbedaan-perbedaan yang sangat banyak dari apa yang sudah saya gariskan, dari apa yang sudah saya ajarkan, dari apa yang sudah saya tinggalkan kepada kalian. Kalian nanti akan mendapati hal-hal yang menyimpang dari ini atau berkembang dari apa yang sudah saya sampaikan. Cuma perkembangannya ini nggak normal. Ada yang ngalor, ada yang ngidul, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang naik, ada yang turun. Dan Rasulullah SAW itu dulu suatu saat pernah menasihatkan kepada para sahabat dengan cara yang sangat bijak. Beliau melukis sebuah gambar, menggambar sebuah gambar di tanah, garis lurus. Kemudian beliau memberikan garis-garis kecil-kecil di kanan dan di kirinya, memberikan gambar garis-garis kecil di kanan dan di kirinya. Lalu beliau mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Tentunya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segala yang diwahyukan oleh Allah kepada diri beliau dan yang dipraktekkan oleh beliau dan diajarkan kepada umatnya, inilah yang dimaksud. Dan sirat itu yang selalu kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman, tidak ada selain Islam. Jalan yang lurus itu saat ini tidak ada selain Islam. Ego mau menang sendiri sakarepmu, silahkan Anda mau mengatakan apapun. Silahkan. Semua orang mau komen apapun dengan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, silahkan untuk komen.
Ini firman Allah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita bahwasanya satu-satunya jalan Allah hanya Islam. Selainnya bukan jalannya Allah. Belas. Cetok toh? Kurang cetok, panggil lagi siapa namanya? Ustaz coba Zakir Nek ya. Kalau kurang cetok, meskipun nanti ada yang nggak seneng ya. Inilah jalanku, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Haknya untuk diikuti, untuk dijalani, untuk dipegang teguh jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Tentunya kalau kita mau berpegang teguh dan menjalani Islam itu, tuntutannya kita harus tahu Islam itu apa. Kita harus tahu Al-Quran, kita harus tahu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pelajari semampu kita. Dan kita laksanakan semampu kita. Sudah lebih dari kemampuan kita, nggak menjadi tugas kita, Pak. Tugas kita pokoknya mau melakukan apa saja sesuai dengan aturan syariat itu, maka kita laksanakan. Sedangkan di luar kemampuan kita sudah bukan urusan kita. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikutilah jalanku ini. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Wa la tattabi'us subul. Jangan sampai kemudian dalam hidup ini kalian mau untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Gambarnya garis-garis kecil yang mencong ke kanan, mencong ke kiri, ya. Islam plus sama Islam min. Apalagi liane Islam. Selainnya Islam tidak akan menjadi jalan yang benar dan jalan yang lurus sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan itu sudah diterangkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, di beberapa maksudnya beberapa tempat dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya. Inna, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Dan agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah yang telah menamakan kalian muslimin, baik yang sebelumnya maupun yang saat ini. Semua mereka itu muslim, para nabi-nabi yang ada. Nabi Isa muslim, Nabi Musa muslim, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Nuh muslim, Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, semuanya muslim. Muslim, agama mereka itu sama satu, dan itu yang disebut oleh Nabi SAW, nahnu ma'asyiral anbiya auladu allat. Kami para nabi adalah anak-anak sebapak. Agama kami adalah satu, yaitu tauhid. Sedangkan ibu-ibu kami berbeda, maksudnya adalah cabang-cabang aturan syariatnya yang kecil-kecil itu berbeda-beda, ya jelas dong harus berbeda. Di zamannya Nabi Adam alaihissalam orangnya cuma ada Nabi Adam dan ibu kita Ibunda Hawa dan beberapa orang anaknya saja. Nah, aturannya kan kalau mau dipakai aturan syariat Islam ya mumet kabeh, nggak akan bisa berjalan. Maka aturan syariat yang ada pada zamannya beliau ya sesuai dengan zamannya beliau. Yang ada di zaman Nabi Ibrahim ya sesuai dengan Nabi Ibrahim. Yang ada di zamannya Nabi Musa dan yang ada di zaman Nabi Isa, masing-masing sesuai dengan zamannya. Begitu datang Islam, semuanya dihapus. Semuanya dihapus dan tidak boleh eksis. Kalau mau selamat dan kalau mau benar. Gatel ini kuping kalau kerungu. Ya, dikukur aja nggak apa-apa kalau gatel. Ya. Selainnya tidak boleh eksis kalau mau selamat. Kalau tidak mau selamat ya sakarepe dhewe. Terserah sendiri. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Akibatnya apa? Tafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang menyimpang itu akan menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Islam-Islam tambahan ke sana sini, Islam-Islam minus sana ke sini jangan diikuti,
tetapi apa yang Islam, apa yang sesuai dengan aturan-aturan yang wujud di dalam kitabullah dan aturan-aturan yang wujud dalam sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, yang kemudian berkembang dibawa oleh pimpinan-pimpinan madhab-madhab fikih maupun yang lain dari ulama-ulama kaum muslimin, dan mereka semuanya tidak ada yang nggak tahu, kecuali yang nggak mau tahu. Terkenal mereka semuanya sudah paham dan sudah tahu. Silahkan diikuti ajaran-ajaran orang-orang tersebut yang terus bersambung ajarannya sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan yang lain ajaran-ajaran yang buntung, nyambungnya ke Nasrani, nyambungnya ke Yahudi, nyambungnya ke sambungan-sambungan yang lain, hati-hati ya, jangan sampai kemudian itu menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Penutupan hadisnya ini sedikit sekali ya. Fa'alaikum bisunnati, niscaya kalian akan mendapatkan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak, maka hendaknya kalian berpegang teguh selalu dengan sunnahku, kata Nabi Hasan, dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang dinamakan dengan khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang diwasiatkan oleh Nabi, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah dan ajaranku, dan sunnah yang diajarkan oleh para khulafa'u ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mereka, di mana mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah peninggalan-peninggalan itu dengan gigi geraham kalian yang paling dalam ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jangan sampai kalian melakukan perkara-perkara baru dari ajaran agama yang tidak pernah ada tuntunannya sebelumnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya seluruh bid'ah yang ada di dalam ajaran agama itu adalah merupakan kesesatan. Ini waktunya nggak cukup, nanti bila mana Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita bisa menyambung, akan kita sambung penjelasan tentang penutupan hadis ini insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita ini berbarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membimbing kita di atas jalan yang lurus, menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan pula untuk mengangkat derajat-derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunan syariatnya di dalam praktek melaksanakan kehidupan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaruniakan kepada kita ketakwaan yang benar hingga kita bertemu kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menggunakan kita untuk maslahat-maslahat yang terbaik selagi kita hidup sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha